Gak apa-apa, tanpa mic gak apa-apa. Silakan duduk saudara. Haleluya. Masih tetap semangat. Luar biasa puji-pujian sore hari ini. Saya dari tadi menangis. Sampai sekarang pun masih gak kuat. Tuhan merayakan kita di tempat ini. Tuhan merayakan kita di tempat ini. Siapa kita? Kok dilayakan sampai mengenal Dia, menyembah, memuji Dia. Amin. Bahkan kondisi seperti ini pun kita tetap sukacita. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Saya dari tadi duduk, tak kuat saya. Lihat bagaimana Tuhan buka. Bahkan di sini saya lihat banyak yang sudah senior ya. Amin. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang senior. Saya melihat di sini pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi di Malang sedang berkumpul. Ya, haleluya. Nah, di sini saya juga melihat ini ayat 1 Yohanes 3 ayat 17 luar biasa sekali. Barang siapa mempunyai harta di dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana? Kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Siapa di sini yang murah hati? Siapa di sini yang murah hati? Angkat tangan dong. Dengan semangat ya. Perhatikan kanan kiri. Tuhan menginginkan apa? Hidup ini adalah kesempatan, ada lagunya ya. Pakailah hidupku untuk kita berguna untuk sekitar kita. Dan disinilah saya melihat kata-kata kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Saya melihatnya kasih Allah itu luar biasa. Bahkan ada dua sifat Allah yang saya lihat ya, saya pribadi melihat. Yang pertama, Dia tidak bisa berhenti mengasihi kita. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kita. Kok ada amin? Jadi kasih Allah itu terus mengalir. Ya. Yang kedua, Dia tidak dapat menyembah dan memuji. Siapa yang mau disembah Dia? Siapa yang memuji Dia? Dia sudah bertata di atas penyembah pujian. Gimana ada? Gak ada sudah. Dan di sini ada dari tempat ini. Makanya tadi kita menyembah memuji Dia dan Dia disukakan. Amin. Nah di sinilah kasih Allah tidak akan pernah berhenti dengan kita. Dia akan terus mengasihi kita. Kok masih diem? Saya kasih contoh. Waktu Adam dan Hawa bermasalah, apa yang terjadi? Haleluya. Aku teriak-teriak lagi. Oh haleluya. Ini loh banyak Tuhan. Mix sempat berhenti aja ternyata sekarang sudah nyala lagi. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang menangani ini. Dan kita lihat, pengen bukti Allah gak bisa berhenti mengasihi kita. Ayo kita belajar dari kasus di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa ya. Jadi ya, Adam dan Hawa itu dia di sana mengalami masalah, yaitu ada kesalahan. Dan apa yang terjadi? Mulai ngumpet dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pelan-pelan. Hei manusia di mana engkau? Artinya apa? Dia nggak berhenti mengasihi manusia walaupun sudah bersalah. Buktinya dia tetap dengan jalan pelan-pelan. Hei manusia di mana engkau? Padahal Tuhan malah tahu nggak? Bisa nggak dia waktu itu umpamanya manusia di balik ini pohon, di balik pohon langsung. Nah lo kamu ketahuan, bisa nggak? Tapi nggak dia lakukan karena dia nggak mau bikin kaget manusia. Ya? Dan yang kedua, dunia tetap bermasalah. Dengan hamba-hambanya, dengan nabi-nabinya, manusia tetap nggak bisa dikendalikan. Tetap Tuhan nggak bisa berhenti mengasihi. Bahkan kasus Nabi Nuh, banyak sekali cerita di Alkitab di Perjanjian Lama. Akhirnya diberikanlah anaknya ya tunggal kepada siapa? Dunia, bukan orang Kristen. Semua kepada dunia. Dan manusia tetap teraniaya. Maksud saya Yesus di akhir hidupnya dia harus kayu salib dan dia menderita di perjalanan di kayu salib. Dan inilah Tuhan tetap tidak bisa berhenti mengasihi kita. Akhirnya apa? Dia mengutus Tuhan
Yesus dia minta, Bapa berikanlah penolong untuk siapa? Untuk kita. Ayo bersama katakan, penolong untuk kita. 1, 2, 3. Penolong untuk kita. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi di zaman setelah penyaliban ini kita masuk di zaman kita ada penolong namanya Roh Kudus. Ya. Dan disinilah kita harus mulai mengenal itu siapa Roh Kudus. Ayo mulai kita mulai terus mengenal. Kalau belum mencari tahu kepada gembala-gembala di tempat Bapak Ibu berada, siapa? Ini terus harus akan Roh Kudus biar kita dipenuhi. Tapi sebelum saya lanjut, saya akan buka Wahyu 12 ayat 11. Oh, tidak apa-apa. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia itu si jelek, ya, di pendakwa oleh darah anak domba. Ini di sini adalah perikop nyanyian umat pemenang. Jadi kalau kita mau jadi pemenang, yang pertama adalah apa? Kuasa darah anak domba. Pengorbanan Yesus di kayu salib, tubuhnya menyatu dengan kita, darahnya sering kita perjamuan kudus, amin. Itu mengingatkan kita untuk bahwa ada Yesus dalam diri kita. Kita ada kesatuan dengan Allah. Bahkan ada lagunya Gandol Gusti, melekat dengan Tuhan. Tapi di sini nggak hanya melekat, tapi sudah menyatu dengan Tuhan. Karena kuasa darah dan tubuhnya ada. Yang kedua adalah oleh perkataan kesaksian. Kesaksian siapa? Ya umat-umat pemenang, amin. Dan yang terakhir apalah? Mereka tidak takut kehilangan nyawa. Nah ini, tertarik dengan ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya mau tanya, coba sama Bu Leni aja. Bu Leni, boleh enggak saya mau beli nyawanya 1 triliun? Melepas kan? Atau siapa yang mau melepas nyawanya untuk ditukar dengan 1 triliun? Nah, ini artinya apa? Nyawa itu nilainya besar sekali. Nah di sini untuk menjadi umat pemenang tidak takut kehilangan nyawa. Apalagi kalau hanya mau menolong orang sekitar kita, siap menjadi berkat untuk sekitar kita. Ciri-ciri orang di dalam Yesus ada kuasa darah anak domba murah hati, amin. Kalau masih bahasa Inggrisnya politipol, sudah perlu introspeksi. Apakah ada kemurahan dalam hidup saya? Apakah ada kalkulator di dalam hidup saya? Ingat loh, 2 ikan 5 roti itu jatuhnya berapa? 7 kan? Tapi di situ bisa sampai 5.000, amin. Amin. Nah yang kedua tadi jelas, menjadi umat pemenang melalui kesaksian hidup kita. Kita bersaksi itu kita sudah memeteraikan ini loh karena Tuhan. Kita bersaksi. Kenapa saya berdiri di tempat ini? Itu juga karena Tuhan. Saya banyak cerita sebenarnya, tapi waktunya nggak mungkin cukup. Ya, saya mengalami luar biasa dengan Tuhan. Dalam arti mengalami hal-hal yang sebenarnya saya sudah wes gak adik Tuhan-Tuhanan. Tapi saya tetap teguh, saya tetap setia, saya tetap berdiri di hadapan Tuhan. Karena saya nyoba percaya, mana dari aku dan bukan dari aku, tidak dari aku. Saya selalu menang dari segala apa yang saya lakukan. Amin. Dan mari kita mendengarkan kesaksian dengan Oma Veronica. Silakan. Maaf saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Pak Joko. Tapi beberapa teman semenjak saya di dalam pertobatan sudah melarang saya pakai nama Joko. Karena itu nama penipu. Karena saya sudah punya istri dan sudah punya anak. Kok masih Joko terus? Jadi nama lengkap saya Joko Muharjono. Nah, John di sini kalau orang Kristen kan lebih bagus dipanggilnya John. Yohanes kan John. Silakan, Oma. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya saya bisa berada di sini. Amin. Kedua, terima kasih untuk Pak Ade, Edi dan semua saudara-saudara di sini yang sudah mau menerima saya apa adanya. Nah, maka di sini saya perkenalkan diri dulu karena kalau tidak dikenal maka tidak. Saya biasa
itu 10, cicit baru 10. Nah, begitu aja. Saya lahir di Makassar, 35 tahun, saya pindah ke Bali. Dari situlah aku bertemu dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga aku bisa ada di sini karena kasihnya. Saya mau bercerita sedikit bahwa bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya bisa ada di sini karena firman Tuhan. Firman-Ku adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia menerangi setiap langkah-langkah kami. Nah, sebelum saya mengenal Tuhan, rumah tangga saya kacau, bisnis hancur, hidup saya hancur, semuanya gelap. Karena tidak ada firman saya kenal, tidak ada. Jadi Makassar itu kalau ada masalah, kita digiring kepada orang pintar, artinya dukun-dukun. Bukannya tambah pintar, tambah bodoh, tambah hancur, betul, hancur. Rumah 5 tingkat, habis. Aku terbang tidak punya apa lagi. Membawa uang seberapa, kontrak 3 tahun, 3 bulan habis. Belum tahu firman. Ada teman, ayo kita masuk Tuhan. Namanya kita tidak punya apa-apa, ya ikut. Tuhan, apa namanya persekutuan dengan tak apa-apa. Sampai di sana, lihat, dengar. Nah, sana dikasih firman. Ayo, setiap hari baca firman, renungkan, praktek. Ayat pasal yang pertama saya dikasih, yaitu Ulangan 28. Siapa yang tahu Ulangan 28? Angkat tangan. Jangan itu pembala, pasti tahu lah. Ayo. Dapat sepeda. Ya. Ulangan 28. Ayo. Untuk dan berkah. Nah, waktu saya baca, luar biasa saya kaget. Makanya saya kena kutuk karena kelakuan saya begini. Bagaimana saya mungkin supaya aku diberkati? Saya lakukan pelan-pelan. Saya baca, renungkan, dan saya praktek setiap hari. Sehingga lambat tapi pasti Tuhan menuntut saya ke jalan-jalannya. Nah, karena saya dulu tidak kenal firman, ada satu anak saya di musuh itu, nah, narkoba, peminum, semuanya. Nah, dan orang dunia bilang, dahan atau batang yang sudah bengkok tak bisa lurus, ya kan? Tidak mungkin, kan patah kan? Tapi firman itu tiadangannya loh. Begitu saya baca firman, yang mati pun bisa hidup, buta pun bisa cari matanya, ya. Telinganya tuli bisa dengar. Amin Tuhan. Jadi kita berserah penuh pada Tuhan, jangan pasrah. Beda loh, pasrah berserah lain. Pasrah ngapain biarin aja anakku begini, wes dasar pusing. Nah, tapi kalau berserah, apalagi kepada firman Tuhan, bertindak, ada tindakan, ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi begitu dia pergi, kita cuma angkat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menitipkan anak-anak tetapi saya yang kurang paham akan firman-Mu. Saya lalai untuk mendidiknya sehingga ini anak jadi begini. Tetapi aku yang tidak percaya. Dia di matamu, Engkau yang menciptakan dia. Dan saya percaya Engkau berjanji satu diselamatkan, semua diselamatkan. Amin. Setiap hari dia pergi, saya percaya tutup bungkus jangan puasa darahmu. Setiap langkahnya, langkahkan kakinya ke jalan-jalan benar. Satu waktu dia pergi, pulang-pulang dia bilang, "Mak, saya bertobat." Dari mana dia bertobat? Ya, ternyata dia diantar sama temannya ke KKR. Nah di situ dia bilang, "Sekarang mak saya tidak mau lagi minum-minum, rokok, tidak mau lagi ngopi, semuanya dia buang." Saya bilang, puji Tuhan, bisa terjadi. Saudara saya yang sudah tahu anakku begini kata, "Mak, nggak bisa, yang benar lah." Puji Tuhan, firman itu ya dan amin. Mari sini para bukan senior ya, usia indah. Saya percaya kita semuanya sudah tua. Pasti ada proses-proses yang kita alami. Jangan putus asa.
Saya datang ke Bali, tidak punya apa-apa, tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya apa-apa usaha. Tidak. Saya baca firman. Makanya kalau baca, imani saudara. Renungkan. Tidak ada menjadi-jadi. Saya tidak punya rumah, tidak punya usaha, tidak punya semuanya. Bapak aku berjanji tidak ada menjadi aku. Apa yang harus aku lakukan? Namanya berserah, tapi berpindah. Baca. Bapak, aku tahu Engkau menciptakan saya. Jika saya sudah banyak bersalah karena saya tidak mengenal akan Engkau, saya tidak mengenal firman-Mu. Tetapi sekarang saya mau belajar dan janji-Mu di hadapan. Ajar saya terus. Apa yang tidak ada, usaha tidak ada. Tanya pendeta, apa yang harus aku lakukan? Bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan, tidak ada usaha. Tapi ada jodohan. Untungnya 50.000 satu hari, masuk 5.000. Lambat Tuhan memberkati. Amin. Jadi apa pergumulan? Saudaraku semua ada di firman Tuhan. Semuanya ada. Pergumulan apapun. Kenapa saya bisa ada di sini? Saya enjoy di hari-hari itu sekarang. Karena apa? Ada Tuhan. Setiap saat bangun. Puji Tuhan, Engkau masih memberi aku nafas kehidupan. Jika suami saya sudah Engkau panggil 12 tahun yang lalu. Untuk bungkus saya dengan kuasa darah-Mu Bapa. Setiap langkah kemana aku harus pergi, jadikan aku berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Saya tidak tahu mau bersaksi ini. Sudah minggu berapa? Saya memang ada undangan juga di Malang ini makan sebenarnya. Saya bilang ini aku ada oke Oman, kita enjoy, ayo begitu. Oke, saya oke aja. Saya sekarang bebas. Tuhan mau bawa saya kemana? Ke sini. Nah, di usia saya begini baru 27 saudara. Nah, saya itu udah laki-laki masih naik sepeda motor. Ke pasar, ke persekutuan, kadang-kadang ke ini. Nah, kalau ada Mas Joko, nah, ayo Mas Oma. John. Nah, Mas John. Ayo Oma ikut. Oke, naik mobil sama-sama. Enjoy. Kata ibu nenek, ayo. Ya sudah. Jadi hidup kita ini kalau ikut Tuhan, lu berbahagia sekali. Amin. Percaya, ya, nah, percayalah. Jadi mari tidak ada usia tua. Umur bisa tua, semangat masih muda. Percaya? Boleh doa. Nah, saya mau. Siapa punya cicit sini 10? Ada? 9? Cicit dong. 9? Ada hadiahnya dong. Ayo. Atau siapa punya cicit di sini? Sudah punya cicit? Belum ada ya? Oh, ada ya di sana. Aduh, nah sini. Oleh-oleh sedikit. Nah, oleh-oleh sedikit. Ah, sini. Minyak, kalau malam gosok-gosok minyaknya beda supaya tidak panas. Oh, nah, gitu kan. Kalau tidur, gosok-gosok kaki. Pasti ada tanggal tidur. Terus minyaknya tadi berapa? 2. Siapa lagi dia cicit? Kalau tidak punya cicit, cucu 10. Ayo, siapa cicitnya? Cucunya 10. Sini. Nah, sini. 11. Nah, harus kuat, Bu. Ayo, ratakan, Bu. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih, Bu. Siapa lagi punya cucu? 9. 8. Nah, ini. Kasih Om Balik. Nah, puji Tuhan. Boleh Tuhan. Haleluya. Foto dulu dong. Yang paling kaya di dunia, cicinya 10. 11 kan? Haleluya. Oke. Lagi satu loh. Minyaknya. Ya, ya. Siapa lagi punya cucu? Ayo, siapa lagi punya cucu? Lagi satu. Cucunya berapa? Mana? Oh ya, ya. Nah. Ya. Nah, oh mas sayang. Nah, puji Tuhan Pak ya. Ya, kasih. Nah, itulah dia. Bawa sedikit ke siapa?
tiba-tiba Nesta bawa itu semua ya. Nah, puji Tuhan. Nah, sehari-hari saya pelayanan ya, saya juga ada persekutuan lansia ya. Jadi waktu sebelum COVID itu jemaat sudah 80-an, tapi masuk COVID ya sudah ada yang gugur. Agar Tuhan beberapa kan. Nah, jadi bulan September ini saya hitung-hitung ya susah 60-an lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi hidup saya memang saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dimanapun Engkau mau saya pergi ya. Nah, puji Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Nah, kabar baiknya juga Tuhan izinkan saya waktu umur 60 tahun, Tuhan izinkan saya masuk kuliah. Kan lucu tahu sudah anak itu masuk kuliah kan? Tapi itu memang sudah cita-cita saya. Di umur 68 saya lanjut S2 dan sudah lulus tahun lalu. Begitu kan? Bukan ngomong sombong, tapi kalau kita ada sekolah, kita pelayanan juga agak baik kan? Nah, tidak kawul-kawul. Jadi di sini semuanya jangan yang oma-oma, ses. Karena saya kan dipanggil di tempat kuliah, di tempat apa toh? Sesve. Nah, kan kalau kita sesve, wih, ketemu semangat loh. Wih, lihat aja sepatu toh, sepatu muda loh. Ya, Tuhan memberkati. Semua diberkati dengan kesaksian. Dan kesaksian inilah langkah kita untuk menjadi umat pemenang. Siapa di sini yang selalu akan siap bersaksi? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. Siap bersaksi sampai Tuhan datang. Dimanapun, tidak usah melihat itu teman satu agama, tidak usah. Dengan siapapun, percayalah. Waktu kita bersaksi menyaksikan tentang Dia, Yesus, Dia juga sudah hadir bersama kita. Dan orang-orang akan terkesima, bukan melihat kita lagi, tapi Yesus ada di dalam kita. Amin. Ibarat saya berjalan, ada Jokowi di belakang saya. Wah, semakin nonton dia ke jalan. Orang-orang kok pada nunduk, bingung deh. Wih, siapa saya? Lupa bahwa di belakang saya ada Jokowi. Sama, kalau kita sedang bersalah dan berjalan di dalam kita ada Tuhan, ada Yesus. Kita lagi jalan, orang pun juga akan melihat dengan berbeda. Dan yang lebih keren lagi saya katakan, karena sedang berkumpul dengan anak-anak muda, keren ya. Orang kenapa ya? Yang kita aja sembuh, amin. Bukan karena kita, karena ada kuasa yang mengalir. Siapa itu? Bos, Yesus Kristus, amin. Yes. Nah, di sini lah kenapa tadi saya katakan saya sedang berkumpul dengan anak-anak muda di sini, karena jelas di dalam 2 Korintus itu ayat yang ke-6, 2 Korintus 4 ayat 16 belum bisa ada. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sudah. Oh, belum bisa. Saya baca ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak lokro. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi kalau umur kita semakin bertambah, jasmani boleh merosot, tapi batiniah kita atau rohani kita semakin diperbarui. Tambah lama tambah muda, tambah lama tambah kuat. Amin. Inilah seperti kita juga di tempat ini berkumpul, saya percaya ini aktivitas rohani. Amin. Ibadah itu aktivitas rohani dan yang akan berdampak ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam ibadah, di dalam seperti persekutuan sore hari ini, kita semakin ditambahkan rohani kita semakin kuat. Amin. Semakin kuat, ini jelas. Makanya saya bicara tadi awal bahwa saya berkumpul dengan anak-anak muda, ya,
Oma Veronica tadi lihat, gayanya juga masih lincah. Ini bapak yang pakai batik di depannya sampai ketawa ini. Berarti tadi memperhatikan benar ya gerakannya Oma ya. Haleluya, ada di sini lihat. Dan dia bersaksi. Kesaksiannya saya melihat simpel sekali. Hanya apa? Melekat. Bahkan jelas. Ya, coba F ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap berhanya, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari lebih kuat lagi. Walau seribu rambut di sisiku, kau dekatlah Allah penolongku. Angkat tangan sama-sama. Walau seribu rambut di kananku, takkan goyah, sebab Yesus sertaku. Refrennya diulang lagi ya. Walau seribu rambut di sisiku, haleluya, kau dekatlah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan goyah, takkan goyah, sebab Yesus sertaku. Bayangin, 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kita nggak goyah. Karena apa? Iman bahwa Yesus beserta kita. Tindakan rohani kita percaya Yesus bersama kita. Seperti tadi, kesaksian tadi, ya, menjadi umat penang kuasa dan anak domba. Kita bersekutu, kita memperingati persekutuan darah dan daging dengan Allah. Dan disitulah kita ada kekuatan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Yesus. Ada kesatuan kita dengan Yesus. Bahkan di dalam lagu ini ada di Mazmur berapa? 90. Coba siapa yang bisa bantu saya membaca Mazmur 91 ayat 14. Ya. Mungkin bisa ditarik. Oh, belum bisa. Ya udah. Siapa yang sudah dapat? Ayo Bu. Dengan lantang. Mazmur 91 ayat 14 yang bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Syarat dari tadi Mazmur 91 apa? Kita melekat seperti Oma Vero tadi dalam kesaksian. Melekat itu berarti tidak ada jarak, nempel. Bahkan tadi saya lihat tetap perbaiki di sini mau nyanyikan lagu apa? Dul gondal gandul, gondal gandul, gandul Gusti. Karena itu gandul Gusti itu kan gondal gandul selama belum permanen. Kalau sudah permanen, ya nggak mungkin gondal gandul, melekat. Oh bisa sampai sana ya? Haleluya. Nah disinilah melekat dengan Tuhan. Ayo kita belajar mengerti lebih dalam. Karena di dalam puji-pujian itu sering terjadi ya, nyanyikanlah nyanyian baru. Jadi kita mungkin menyanyikan lagu tadi walau 1000 rebah itu hal biasa.
Tapi mungkin dengan nanti sebentar lagi saya mulai buka di sini, apalagi tadi udah saya imbangi dengan Mazmur 91 ayat 14. Jadi ada syaratnya untuk kita luput dari semua itu. Syaratnya adalah apa? Melekat dengan Tuhan. Itu sama juga seperti Oma tadi sudah dalam kesaksian. Sudahlah, percaya saja dengan firman-Nya. Amin. Terus gali firman-Nya. Disitulah kekuatan kita. Dan karena tadi awal sudah saya bilang saya sedang berkumpul dengan anak-anak muda, ayo rohnya kita sudah semakin menyala-nyala. Amin. Mulai malam hari ini roh kita semakin menyala-nyala. Bahkan kita mulai belajar lagi lebih dalam lagi. Apa sih? Banyak kita itu kenal Tuhan, bahkan percaya Tuhan. Amin. Tapi sedikit yang tahu kehendaknya. Berapa yang tahu kehendaknya? Bahkan Yesus di Taman Getsemani, dia juga mengalami Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kalau berlalu itu karena kehendak Tuhan. Dan apa yang kehendaknya Allah? Dia tetap masuk di dalam penyaliban, dia tetap teraniaya. Amin. Habis. Tapi apa yang terjadi? Dia semua itu berlaku karena apa? Dia taat. Ayo belajar, kita juga mau taat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu susah maupun senang, baik kaya maupun miskin, baik sakit maupun sehat, tetap taat. Kemarin istri saya kesaksian dengan Bu Leni, dia sempat 1 bulan sakit, ya ada diagnosa miom segala macam, sampai nggak bisa bangkit. Memang hampir 1 bulan saya yang merawat, tapi sambil merawat inilah suamimu. Aku kan sudah berjanji baik sehat maupun sakit, jadi tetap tak mandiin hampir 1 bulan. Karena apa? Saya tahu betul janji itu kita harus belajar secara roh. Itu bicara kita tidak berjanji dengan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kita juga berjanji di hadapan Tuhan. Apapun kondisinya, dan ini pun berlaku. Baik kita sedang baik dengan Tuhan, baik kondisi kita. Makanya paling susah sebenarnya orang menyembah memuji Tuhan dengan kondisi yang masih banyak masalah. Itu susah. Tapi kalau lagi diberkati, malah lebih susah lagi. Betul? Amin? Lu kok diampuni? Ya jangan. Baik kaya miskin tetap cinta Tuhan, baik sehat sakit tetap cinta Tuhan. Ini akan saya jelaskan dengan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau lepas di bumi, surga melepas. Amin. Kita kan tadi tahu salah satu sifat Allah kita, dia tidak bisa menyembah dan memuji. Walaupun bisa, tapi sekali dia pernah lakukan waktu sama Ayub. Apa yang terjadi, Pak? Kasihan Ayub kan. Untung Ayub itu kuat. Nah kalau kita mungkin menghadapi seperti Ayub bertutupan, harta habis, anak istri keluarga habis, belum tentu kuat. Tapi Tuhan itu tahu bahwa ini memang untuk menjadi kita tahu firman. Bagaimana ketekunan Ayub berdampak pada pemulihan. Amin. Nah ini di sini. Dan disinilah kunci kerajaan Allah tadi sudah kita jelas. Akhirnya waktu kita melepas walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku, baik susah maupun suka. 10.000 rebah di kananku, takkan ku, sebab Yesus sertaku. Amin. Dan waktu kita melepas pujian-pujian ini, apa yang terjadi? Kita sedang melepas yang Tuhan tidak mungkin lakukan, bahkan tidak melakukan. Akhirnya surga melepas yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Sakit penyakit apapun akan beres-beres, bablas. Bukan yang ini, sakitnya. Ya, karena apa? Kita sedang melepas kesukaannya, yaitu dipuji. Dan apa yang terjadi? Dia juga melepas apa sih yang sedang kamu perlukan. Amin. Saya banyak kesaksian. Ada seorang ibu, belum lama ini kesaksian yang terbaru aja. Dia terdiagnosa karena sudah rusak pankreasnya,
Dia sampai sudah didiagnosa oleh dokter-dokter di Bali, nggak hanya satu dokter ya, tinggal nggak nyampe 1 minggu. Dan waktu itu kakaknya karena sayang sama adiknya, saya membawa adik saya ke Penang. Saya akan memastikan, mumpung masih ada waktu, berarti setengah percaya kan. Nah, Tuhan itu baik. Kebetulan ya teman, ngundang kami, saya dengan istri untuk, Pak, sebelum besok kamu berangkat, ayo doa di rumah kami. Akhirnya apa? Ya kami sudah biasa dengan praise worship ya. Kami memuji menyembah Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan dengan kita, dengan istri dan dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Saya lihat ekspresinya sudah nggak ada, pucat, memang dia sudah sakit ya, lemah, sudah ada bisa apa. Akhirnya saya nggak kuat. Orang ini kayaknya udah kecapean. Dan saya berhenti, tapi luar biasa. Roh kita harus semakin connect dengan Tuhan, amin. Tuhan bicara. Sudah, kamu biasa doakan orang sakit. Coba malam ini, jangan kamu yang doa. Minta orang itu untuk doakan kamu. Aneh nggak? Itulah Tuhan kita. Kita ini sebenarnya masuk di kerajaan terbalik dengan Tuhan. Bayangin, dulu kecil saya ya, mungkin kita semua ngalami hemat pangkal kaya, tapi lihat ya, hemat pangkal kaya, tapi di dalam dia berkati dan kita diberkati. Itu teori burung itu kalau terbang kan gini, ngasih kanan, ngasih kiri, ngasih kanan, dan dia bisa terbang. Saya bilangin dulu dikit ya Pak ya. Jadi biar enggak gitu loh, kita benar. Lah saya datang ke orang yang sakit, harusnya saya tumpang tangan untuk doakan, tapi ini dibalik, malah saya disuruh orang itu suruh doa ke kamu. Wah benar. Saya langsung di dekatnya, saya peluk, doain saya. Dan apa yang terjadi? Dia memang sudah Kristen, tapi Kristen baru juga, karena sebelumnya Kristen KTP. Dia berdoa, dan luar biasa waktu dia doa dengan suara yang terendah. Dan apa yang terjadi? Saya lihat mukanya yang pucat sudah mulai segar, karena dia melepas berkah dan surga melepas apa yang sedang dia butuhkan. Dan luar biasa, hari itu dia malam itu dia udah mulai segar, doa, terus saya pamit, dia tersenyum. Dan apa yang terjadi? Memang paginya tetap berangkat, makanya memang itu, makanya saya senang sekali dokter itu sebenarnya bagi saya berfungsi sebagai apa? Dia menjelaskan bahwa ada kesembuhan, ada mujizat, amin. Dokter sudah diagnosa, waktu diperiksa kok sudah nggak ada. Artinya ini siapa yang mengobati? Kesempatan nggak untuk pasien bersaksi? Tuhan punya kasih. Nah, akhirnya berangkat ke Penang ya paginya. Malamnya saya di WA sama kakaknya. Puji Tuhan Pak Joko, dia ternyata diagnosa itu nggak benar. Dia nggak ada hanya masalah ini. Jadi masalah yang nggak sampai seminggu meninggal. Dan sampai sekarang masih sakit. Amin. Dan kesaksian kedua, saya ada teman dekat di rumah sakit, dia harus operasi karena ada masalah di punggung. Jadi cara kejepit, tapi karena orang pengennya, biasanya saat kejepit itu kan nggak perlu harus terlalu ribet ya. Dia dioperasi. Saraf itu dokter saya suruh ngitung rambut kita tidak bisa. Apalagi saraf di sini itu kan resikonya gede banget dan benar. Nah bisa aja harus berulang-ulang operasi. Nah malam itu dia mau operasi, nggak tahu tumben kok rasa takut. Kami nengok dan akhirnya dengan pengalaman untuk dia doa melepas berkat ke saya lakukan. Jadi dia duduk aja nggak bisa, doanya kami. Tuhan memberkati ya, doanya dia untuk kami berjuang. Dan pagi tidak jadi operasi, sampai sekarang sehat. Mana kemuliaan Tuhan kita. Begitu Tuhan itu baik. Ayo kita belajar mengerti, melekat dengan firman-Nya, melekat dengan Tuhan, melekat dengan firman-Nya. Seperti Oma tadi dalam kesaksian jelas, dia baca kitab dan mengimani, dan setelah mengimani ada kuasa yang melalui Oma. Amin. Sama dengan waktu kita menyembah memuji Tuhan, kita sebenarnya sedang menaikkan iman dan harapan.
Ya, main game. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku ciptakan. Sekali lagi. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku ciptakan. Naikkan sebagai doa. Aku memujimu, yes. Aku menyembahmu dan haleluya. Bapa ku ciptakan. Waktu pujian ini dinaikkan, Bapa di atas sana disenangkan. Amin. Dia mulai tersenyum. Dan apa? Oh anakku, mulai dia ada kuasa. Bapak engkau baik, ini iman. Dan harapan kita menyanyikan itu apa? Kita tetap menerima kebaikan Tuhan. Amin. Dan iman dan pengharapan ini di atas bersatu ketemu Allah. Harus di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Kuasa itu turun. Apapun masalah kita, apapun problem kita, percaya di saat kita menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi? WC 14. Amin. Penyakit. Amin. Amin. Mau tetap menyembah memuji Tuhan, baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat. Amin. Saya pernah pelayanan dengan orang yang Tuhan izinkan stroke, Pak. Dan saya waktu itu hanya menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Waktu itu memang disortir dan dimasukkan di TikTok ya sama hamba Tuhan yang banyak sedang melayani ini. Dan apa yang terjadi? Dia kondisi tidak bisa gerak, tangannya bisa ngangkat. Walaupun setelah itu tidak bisa gerak lagi. Apa? Kembali semua itu ke keputusan kita. Cara Tuhan dengan kita itu kembali kepada kita, bukan karena hamba Tuhan. Hamba Tuhan enggak hanya memberi jalan, amin. Tapi mulailah beriman secara pribadi dengan Tuhan, ya. Dan di sini jelas, saya akan mengupas sedikit di sini, karena di sini juga. Tetapi saatnya akan datang. Sebentar sebelumnya, ini. Di sini ya kita lihat bahwa semua pernah mengalami mujizat Tuhan, semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tangkap itu, jadikan itu iman yang untuk ditransfer ke teman kita. Saksikan bagaimana itu Tuhan. Dan poin malam hari ini mungkin maaf ya, ini agak keras. Kayaknya kita perlu seperti Oma tadi ya. Tadi Oma pujian penyembahan apa? Membuka pintu surga. Kita menyembah memuji Tuhan, membuka pintu surga. Tapi juga saya ingatkan kembali, penyembahan pujian jangan pernah berpikir harus dengan tim. Karena mungkin Pak Joko, Pak John, ya Pak John, saya kalau di rumah tidak ada gitar, tidak ada bagaimana puji Tuhan. Kita lihat Daud Mazmur 3. Waktu dia dikejar anaknya, waktu dia sudah dipepet, dia dikejar setelah musuh, ngomongin dan macam-macam. Tetapi Engkau Tuhan Allahku, perisai hidupku, batu karangku. Ini pujian juga. Jadi kalau kita sedang aku sakit, haleluya Tuhan, Engkau baik, bahkan dengan bilurmu Kau sudah menyembuhkan penyakitku. Ini harus sikap kita. Yang keluar hanya pujian, bahkan ya sambil jalan, haleluya. Tapi kalau nggak hati-hati, aduh kadang binatang kaki 4 itu keluar. Mau bertobat,
Mau bertobat? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini seizin Tuhan. Saya bisa buktikan. Main sini. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, ya. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Ya. Bayangin loh, kita ini biji mata Tuhan. Kesandung pun tuh gak usah khawatir, Tuhan juga tahu. Amin. Jangan mengumpat, jangan mengadu, percaya saya. Saya ini kena gula, setelah berdiri ini 300 lebih. Saya berani bersaksi, mungkin tidak sebulan. Karena saya pernah sampai hampir 600. Tapi apa yang terjadi? Saya pernah, ini gigi saya bermasalah. Sakit. Saya sudah ke dokter A, dokter B, tetap tidak berani nyabut padahal sakit. Jenuh sakit goyang. Sampai pagi-pagi ini antar istri saya namanya Ani. Ini antar saya ke puskesmas. Saya pikir dengan puskesmas itu mungkin nggak begitu ahli seperti dokter. Main sotek, main cabut. Ternyata puskesmas berusaha buka mulut. Bapak ini gulanya tinggi, nggak berani. Dan hari itu kami menikmati jeruk-jeruk dengan apa? Waktu itu udah haleluya Tuhan, haleluya Engkau baik. Malam itu ada pelayanan penyembahan pujian. Dan apa yang terjadi waktu saya mimpin penyembahan pujian, pulang waktu naik mobil jatuh sendiri dan sembuh. Tepuk tangan Bapak kita. Kenapa? Aku sedang melepas yang Tuhan gak mungkin lakukan. Dan Tuhan juga melepas yang gak mungkin aku lakukan. Aku dari dokter mana-mana, dia gak berani nyabut gigi saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang nyabut gigi saya. Ayo jangan main-main dengan penyembahan pujian. Lakukan dengan hati yang paling dalam. Siapakah aku ini, Tuhan? Stop. Sebenarnya kalau kita nyanyi memuji Tuhan, lebih mengerti, saya percaya. Pasti tangannya menjadi ringan. Angkat tangan. Tidak usah takut, tidak usah malu dengan kanan kiri. Urusan kita dengan Tuhan. Angkat tangan, ekspresikan. Makanya saya paling senang. Saya ini juga sholat praise worship. Saya pemain piano. Ya, saya juga melayani praise worship. Bahkan tim kami selalu saya kasih pengertian. Ingat loh, kita ini bukan penyanyi. Amin. Pak Angga ini bukan pemusik. Percaya saya. Gereja nggak butuh penyanyi dan pemusik. Yang dibutuhkan siapa? Imam pemuji dan imam pemusik. Amin. Karena ada pendidikan imam. Di dalam iman ada ketetapan dari Allah. Dan Allah sudah menaruh kuasa. Jadi waktu bermain keyboard ini ada kuasa yang mengalir. Itu kami punya tim, di mana kami juga berada di senior ya. Tapi senior dalam arti anak-anak muda seperti malam hari ini. Itu yang datang bawa tongkat itu pulangnya bisa lupa tongkatnya. Artinya apa? Ada kesembuhan di saat ada sukacita, di saat penyembahan dan pengertian yang luar biasa. Tuhan menentukan, Tuhan memberikan. Siapakah aku ini? Tuhan, mana yang katakan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tanpa musik ya. Siapakah aku ini? Yes. Tuhan. Hey. Dari biji matamu. Bersama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain
dengerin saya ya. Ku jawab ya Tuhan. 1, 2, 3. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Tepuk tangan haleluya. Anak-anak di tempat ini Tuhan, dia mau kau pakai lebih lanjut. Apa sih yang mau Tuhan inginkan dari hidup kita? Apalagi setelah roh kita semakin diperbarui. Ayo kita buka. Ini langsung ayat terakhir. Haleluya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Mirip banget. Hanya 3 pasal. Sampai sambil nafas ini. Maklum ya. Orang diabetes itu memang dalam hati fisik. Haleluya. Tapi bersama Tuhan semakin kuat. Haleluya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jelas di sini, ya, jelas di sini. Tuhan mengajarkan kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Siapa yang mau aktif di dalam doa syafaat? Kok sedikit? Kok sedikit? Ayo, jelas di dalam doa syafaat ayat semua pembesar agar kita dapat, ada bonusnya loh, kita menjadi aktif di doa syafaat. Agar kita hidup tenang dan tentram. Orang kalau sudah hidupnya tenang dan tentram, bahagia nggak? Gembira nggak? Coba mas, gembira nggak? Kalau sudah gembira, apa yang terjadi? Itu obat yang manjur, amin. Haleluya. Tapi kenapa waktu saya nanya, ayo sama mau terlibat dalam doa syafaat? Karena doa syafaat itu untuk orang-orang yang memang rohnya sudah semakin diperbarui tiap hari. Tadi sudah saya sampaikan, di sini rohnya semakin diperbarui tiap hari. Jadi semakin umur semakin mudah di hadapan Allah, semakin mudah belia di hadapan Allah. Amin. Dan saya percaya doa syafaat itu juga ramah roh. Kita berdoa untuk siapa? Anak cucu kita, seperti Omar tadi. Untuk anaknya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan yang lebih bagus lagi, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Di sini sering ada doa syafaat tiap hari apa Pak? Oh, 1 bulan ini. Tapi coba, saya sering diajak doa syafaat di beberapa tempat. Jemaah ada sekitar 100, ada 200, bahkan ada yang ribuan. Tapi di saat doa syafaat itu yang datang mungkin nggak nyampe 10-20. Sedih saya. Ada jelas di sini doa syafaat itu berdampak untuk kita juga, amin. Menjadi hati tenang, tentram, bahagia, dan di dalam kebahagiaan itu wes pasti bebas penyakit. Saya semangat terus, seperti yang saya cucikan tadi. Puji Tuhan. Saya udah gak merasakan sakit lagi, walaupun cenut-cenut gak mau pusing. Bahkan bahasa Inggrisnya itu babano, tapi itu bahasa mana Pak? Ini bahasa mana nih? Babano itu bahasa mana? Malang ya, babano ya. Arep loro gak loro, bahkan ada lagunya suka-sukamu Tuhan, ya. Dan saya lakukan. Pulang dari penyembahan doa syafaat itu, jadi saya copot sendiri. Tapi jangan untuk yang masih muda. Kalau copot sendiri terus bahaya. Kalau orang usia lanjut giginya copot tidak masalah, biar membatasi makan. Nanti kolesterol. Saya juga bersyukur gigi saya rontok, saya makan nggak bisa nikmat. Kenapa? Diabetes itu musuhnya kan makan. Akhirnya saya menghemat untuk hati-hati untuk makan. Dan disinilah biar Yesaya 22 ayat 30. Nah, biar lebih jelas lagi bagaimana berdoa syafaat itu dicari Tuhan. Saya buka di Yesaya 20 ayat 30. Aku, ini Allah, karena ini perjanjian lama ya, mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan
negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Dia mencari orang yang bersyafaat untuk bangsa dan negara, membangun tembok, mempertahankan tembok untuk Tuhan tidak murka. Amin. Itu loh benar syafaat. Dia bisa nego dengan Tuhan. Contoh saya, Abraham dengan Lot, dia nego dengan Tuhan. Amin. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang dipercaya mulai masuk ke ranah Tuhan. Aku tidak menemuinya. Ini kata Tuhan, kata Allah di perjanjian lama, Allah ya. Aku tidak menemuinya. Coba saya mau tanya ibu-ibu di sini, mungkin lagi keluar dari gereja ketinggalan tisu, balik lagi untuk nyari nggak? Enggak kan? Coba yang ketinggalan iPad atau iPhone, pasti bingung, boleh di telepon, boleh tempat di telepon. Karena apa? Barang berharga. Amin. Sama, Allah sampai mencari dan tidak menemuinya. Jadi dia betul-betul mencari barang yang berharga. Amin. Yang mau mempertahankan tembok, membangun tembok. Siapa itu? Pendoa syafaat. Bahkan di dalam ayat tadi jelas ya, di dalam Timotius, pertama-tama aku menasehatkan. Artinya kalau udah pertama-tama dinasihatkan itu begitu pentingnya berdoa syafaat. Allah sendiri di perjanjian lama juga mencari, tidak menemuinya karena begitu berharganya orang yang mau aktif di situ. Amin. Siapa sekarang yang sudah mau aktif doa syafaat? Tidak harus di tempat ini, tidak harus di gereja bersama, di rumah pun mulai bersyafaat. Bersyafaat apa sih? Berdoa terus mulai. Amin. Mas, ya saya tutup dengan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Tamu, sujud menyembah indah hadirat-Mu. Seperti malam hari ini Tuhan, kami rindu, urapan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku aman. Kita semua pakai kita ya Tuhan, siap? Yuk bersama-sama. Yang belas kasih Aku Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan
kemuliaan api Allah turun di kota Malang. Api kemuliaan Allah kalau sudah turun di kota Malang, hal-hal yang paling gelap pun akan kelihatan. Kejahatan-kejahatan akan mulai dibongkar. Amin. Bahkan gereja-gerejanya masih dipakai kuasa kegelapan pun akan dibongkar. Karena apa? Untuk keselamatan. Kasih Allah itu dampaknya adalah keselamatan. Karena kasih, aku menghajar menegur engkau. Jadi tidak usah khawatir kalau karena dosa kita dihajar. Amin. Karena dampak dari kasih Allah dan keselamatan. Tuhan rindu kita semua bersama-sama di surga. Amin. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman yang diberkati boleh berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan juga kesaksian pujian dari teman-teman sama-sama sus tadi yang akan memberikan kesaksian pujian bersama-sama. Silakan. Hidupku
Ya, shalom. Ya, lawatan Tuhan itu sempurna hari ini. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, hari ini saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Lawatan sempurna hadir di tempat ini. Saya undang Bro Head, Pendeta Leni, serta WL Singer untuk maju ke depan. Kita sejenak intim lagi dengan Tuhan. Saya rindu jemaat-jemaat membawa hati, membawa iman kita untuk mengenal Tuhan semakin dalam. Maka lawatan sempurna akan datang di tempat ini. Saya undang juga Pendeta Joko untuk maju ke depan bersama Pendeta Leni. Kita nyanyikan satu puji dulu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit.
cari lebih lagi. Siapa sumber berkat itu? Amin. Siapa dia? Yesus. Cari dia. Baca firman-Nya tiap hari. Lakukan firman itu. Imani firman itu. Seperti beberapa yang dilakukan tadi, saya percaya. Lepas pendengaran pujian. Kalian sedang melepas yang Tuhan gak mungkin lakukan. Dan surga juga pasti akan melepas yang kalian tidak bisa melakukan. Menyembuhkan diri sendiri. Tapi kuasa Tuhan turun atas kalian. Amin. Amin. Jangan pernah biarkan masalah hidup kita, sakit penyakit menutup mulut kita untuk tidak memuji Dia. Baik sakit maupun sehat tetap memuji Dia. Baik kaya, baik miskin tetap memuji Dia. Aminnya kalau sekali lagi. Yes, sekali lagi. Siapakah aku ini? Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Dan biarlah Kau menerima dan ini berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kami siap mempersembahkan persembahan. Haleluya. Amin. Sahabat
Ya, shalom. Yes. Ya. Kami mewakili PDI Kasih Filea mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joglo, Julen, terima kasih dari Rumah Doa Malang. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pendeta Reni, buat Oma Veronica. Ya, kami ini sangat luar biasa dengannya. Terus mendukung PDI Kasih Filea ke depan semakin maju. Mari kita akhiri baca ini dengan kita bangkit sendiri. Yes. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat Pendeta Joko Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Pendeta Reni, Flores, dan Oma Vero. Kau pakai semakin hari semakin luar biasa. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kini hamba-Mu, anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita, bawa iman kita tengadahkan wajah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Mengingatkan untuk jemaat yang belum dibagi, tolong untuk tenang ya. Yang pasti bekerja semua. Dan nanti untuk pulangnya jangan berdesak-desakan. Nanti tunggu instruksi dari saya ya, biar gantian karena ini turun ya. Nanti lansia kalau kecekluk nanti ambulannya kurang datang ya. Jadi sabar ya, sabar. Makan dulu yang tenang. Ayo, boleh nih, siap. Mbaknya sini, Pak Ben. Satu, dua. Ya.
Harus tanduk. Yang belum dapat